Suaranya agak ini ya. Boleh? Maaf, bisa apa? Mungkin sama Bella asik, senang, terus Sesuai nggak dengan apa yang diharapanin? Tegang nggak kalau belajar sama ibu? Nggak serang gitu? Enggak. Oke, sekarang kamu gimana? Ibu baik, senang, terus ceria gitu. Suka marah-marah nggak Bella? Enggak. Jai, gimana Jai? Nggak ngerti. Hah? Nggak ngerti. Nggak ngerti kalau Nggak belajar. bisa bahasa Inggris. Oh iya. Tapi kalau misalnya ngajarnya gimana Bu Ella? Semangat, ceria. Ada nggak nerap gitu? Emang sih kan bahasa Inggris nggak ngerti ya. Nah, dari ketidakngertian itu, nah, kok nggak ngerti nih? Nah, pas belajar di Bu Ella teh, ayah tuh ada nggak yang, oh iya ini loh gitu, ngerti gitu. Ada nggak yang menambah pengetahuan Ijai? Ada. Bikin semangat belajar sama ibu mah. Oh, gitu. Beda. Beda. Serius? Serius. Iya. Sekarang kekurangannya apa? Coba kekurangannya apa? Bisa nggak kau melihat kekurangan ibu nih kan mengajar kamu tahu nih Bu Ella ya tahu dong pasti kekurangannya Bu Ella itu apa? Misalnya ngomongnya nggak jelas atau gimana? Coba sih. Ada kekurangan? Kamu punya harapan nggak dari Bu Ella ngajar ke depannya? Harapannya apa? Bisa belajar bahasa Inggris dengan lancar. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Neng gimana Neng? Apa harapannya Neng? Inginnya seperti apa kalau belajar sama Bu Ella? Jadi di sini kita udah praktek. Lihat nggak sih tadi? Kita lihat nggak ya? Gimana? Kamu mau nggak punya mirip seperti ini dong? Kamu ngajarkan bahasa Inggris seperti ini. Ada masukan nggak buat Bu Ella? Apa? Masukannya apa tuh? Gak apa-apa. Buat perbaikan ke depannya. Apa tuh? Ditalar Bu? Mau nggak kalau ditalar? Praktek ke depan. Banget tuh praktek ke depan. Duaan-duaan. Jai gimana Jai? Masukannya buat ibu apa? Belajarnya bukan belajar kan tapi waktu belajarnya kurangin. Oh, waktu belajarnya dikurangin. Oh, kelebihan ya? Belajar setengah jam. Kelebihan lah. Oh, kelebihan. Maunya berapa menit? 45 menit. Oh, 40. Dulu 45 menit ya sama ibu ya? 45 menit. Tapi serasa lama ya sama ibu ya? Terus belajarnya sering telat. Oh gitu. Siapa lagi? Ada nggak masukannya? Kan belajarnya suka telat tuh. Masukannya Jai gimana? Ibu disiplin lah. Oh ibu disiplin. Disiplin. Dan belajarnya semangat. Oh ibu juga semangat ya. Nah sekarang ini harapan kalian nih seluruh bukan hanya ke Bu Ella aja untuk seluruh guru nih SMP 2 ya apa harapan kalian bagaimana saya ini ingin diperlakukan seperti ini gitu ya misalnya. Nah maunya seperti apa nih bukan hanya bahasa Inggris saja ya cuma mata pelajaran nih misalnya tapi dirangkum sama kalian apa harapannya seluruh guru lah gimana harapannya apa Siti gimana? Jangan lupa sama
nggak marah-marah gurunya? Enggak. Kalau misalnya kamu punya usul ketika mengajar kamu, gurunya harus bersikap seperti apa? Baik, terus apa lagi? Ramah, gak usah marah-marah gitu ya. Kalau salah, kalau kitanya salah, bisa melakukan pelanggaran, tapi nggak usah kayak dedem gitu ya. Jadi mengingatkan dengan lemah lembut gitu ya. Oke. Kalau Nenek gimana? Harapan Nenek jadi kayak tadi sih semua. Kamu ke guru-guru SMP 2 gimana? Secara umum. Harapan Nenek ke kan Nenek udah sekolah nih SMP 2 nih ya. Kan kamu punya cita-cita Mbak? Guru ideal menurut saya itu seperti ini loh, kayak gitu ya. Agar cita-cita saya itu bisa tercapai gitu. Nah, Nenek gimana? Nenek gimana? Yang Nenek bayangkan tentang sosok seorang guru itu seperti apa? Gurunya bisa lebih baik ya, ramah, diberitahu dengan lemah lembut gitu. Kalau Ijai gimana Jai? Harapan Ijai, guru itu seperti apa ya? Gitu yang ingin Ijai gitu teh. Nanya. Nggak ada bu. Dia mau diperlakukan seperti apa sih sama guru? Perlakuan yang baik. Dengan baik. Terus disiplin. Belajar Selain bahasa Inggris, pelajaran apa? IPA, IPS, Indo, Sunda, informatika, matematika, dan sebagainya. Kalau menurut kamu akhlak tuh penting gak sih untuk seorang pelajar? Penting banget. Gimana? Dengan sopan, itu dipakai. Attitude-nya dipakai gitu ya, kesopanannya ya. Karena orang itu tidak akan memandang kamu bisa bahasa Inggris atau tidak kan? Kalau di masyarakat kan? Percuma bu kalau bahasa Inggris lancar kalau attitude-nya nggak ada mah. Kok kayak gini amat gitu ya, gak sopan. Percuma sih kalau bisa ini bahasa ini tapi kalau attitude gak dipakai percuma bu. Jadi kalau Nggak bakal dihargai sama orang. iya ya. Itu berarti akhlak itu sangat penting ya. Penting banget. Gimana menurut Siti? Jadi nggak dengan pendapat saya. Ya, akhlak ya. Akhlak Nenek. Selain akhlak kepada orang guru, kita juga punya akhlak kepada teman, kepada orang tua, ya. Kepada teman harus saling menghargai, ya. Terus diusahakan belajar untuk tidak kebun binatang jangan di ini ya disebut-sebut gitu misal kayak gitu. Jadi dijaga tuh apalagi ketika ada teman kita yang punya kekurangan kalau misalnya kita ya lihatnya. Jadi jangan isi jadi lewe-lewean gitu ya. Jangan memandang dari orang fisiknya bu. Belum tentu fisik orang itu buruk tapi orang pasti baik. Lebih baik dari orang-orang itu. Iya betul. Itu ya banyak ya seperti mereka tuh sama Allah diberikan keistimewaan dan kita Orang kekurangannya itu memberi keistimewaan. Jadi kita yang ini tuh harus bersyukur lah. ya terima kasih. Ibu bangga lah teman-teman punya kalian ya sama teman yang lain. Mudah-mudahan kalian cita-citanya tercapai juga seperti itu ya. Terus hambatan kalian, itu tanya nih hambatan kalian ketika belajar apa ya? Aduh. Kalau kemarin kan daring kuota internet dan sebagainya. Kalau sekarang hambatannya apa tuh? Katanya gimana ya bu? Bangun harus pagi
pagi-pagi. Nah, itu mah nggak masalah Bu. Nggak bangun, nggak masalah. Terus apa tuh? Terus sering capek gitu Bu. Oh, cepet capek ya. Jadi Jadi tidak jarang olahraga gitu. Jadi gimana? Badannya nggak sering olahraga jadi cepet capek gitu. oh iya benar. Karena mungkin karena kita lama ini ya garing juga kan kurang menggerakkan badan gitu ya karena dia banyak di rumah. Mudah-mudahan kedepannya bisa ya. Oke, mungkin seperti itu saja ya. Terima kasih atas ini. Nanti Ijai, Siti, sama Neneng biasa ya. Nanti kalau hari apa ya? Hari Rabu ya. Nanti hari Rabu. Nanti yang nyanyi bukan Boela. Oh. Nanya orang lain ya, Neng. Ganti guru berarti Bu. Tapi tamu nanti. Tamu dari Karawang. Tadi Boela harap nanti dulu saya dulu. Suci dari kelas 8A, Mai dari kelas 8B ya. Oke, Mai sama Suci sudah belajar sama ibu. Tatap muka ya, kalau tatap muka itu berarti sebulan ada ya. Ya kalau kemarin sih daring kelas 7 nggak pernah belajar, belajarnya 1 semester doang ya. Semester pertama ya. Belajar lagi sekarang kan semester pertama dari kelas 8 ya. Nah, sekarang gue mau nanya sama kalian ya. Menurut kalian pembelajaran yang Ibu Ella lakukan itu ya, itu sudah sesuai belum dengan harapan kalian? Ya, seperti apa sih yang kalian bayangkan tentang belajar bahasa Inggris gitu ya? Itu seperti apa? Cerita aja. Ya, coba Suci gimana Suci? Menurut Suci, pelajaran bahasa Inggris itu udah apa yang Suci harapkan tuh udah Suci apa? Udah dimengerti, udah ya. Maksudnya cara menerangkan Bu Elanya gitu, grupnya gitu ya. Kalau bahasanya mah iya dah agak-agak susah ya, bahasa Inggris gitu, bahasa asing. Ya, ketika menyampaikannya gitu bisa diikuti enggak sama kalian gitu ya. Sejauh ini bisa gitu, bisa mengikuti lah gitu. Jadi ketika pertemuan pertama bertemu dengan Bu Ella yang tadinya tidak tahu, oh iya ya ada hal yang baru yang kita tahu misalnya gitu ya. Oke, gimana Mai? Mai gimana Mai? Terus ini hambatan yang kalian rasakan ketika belajar ya pasti ada kan hambatannya apa misalnya malas atau banyak apa kebanyakan tugas atau gimana hambatan yang kalian rasakan ada nggak apa selama belajar kalau selama bahasa Inggris juga nggak apa sudah ngantuk ya aduh ya strateginya apa tuh udah lagi asik-asik belajar ujung-ujung ngantuk atau ujung lapar pasti kan ada kalau kebiasaan seperti ini gimana nih tugas nggak selesai. Nah untuk mensiasati hal itu apa tuh yang kalau mensiasatinya misalnya biasanya belajarnya jam 8 malam ganti jam 4 pagi jam 4 sore misalnya ada nggak solusinya? belajar di sini. Tanya di rumah atau di sekolah? Kalau untuk itu males lah ya Bu. Malas. Belajar terus kadang-kadang suka lihat-lihat HP terus belajar lagi. Itu hiburannya dikit hiburannya betul. Jadi kayak oh ya jadi diselipin lah maksudnya kan biasanya kan suka cengarda itu kalau misalnya dia handphone ya Lanjut lagi. lanjut lagi kalau udah nggak bosan
ada semangatnya udah timbul lagi belajar. Kalau Mai gimana? Kamu kalau di males kita sambil Jalan-jalan itu lewat HP ya. Oke, terus gini, harapan kalian apa? Cita-cita harapan kalian belajar di SMP 2 itu apa sih? Kemarin kan kalian pernah ke orang tua ya. Nah sekarang ke kalian harapannya apa? Kamu belajar di SMP 2 harapannya apa? harapannya semoga yang belajar di sini bisa jadi anak yang sukses yang dari tidak usah disiplin juga terus dikenal lebih bisa bahasa. Mai apa harapannya? Semoga mau belajar ini bisa jadi jalan Ya, terus Bella punya bukan masukan barang-barang gitu ya kan. Bella memperkenalkan dulu nih ya kan Bella itu ikut guru penggerak ya. Nah di guru penggerak itu ya takutnya nanti Mai belum tahu seperti apa sih Bu Ella. Jadi kita itu punya visinya itu menciptakan murid-murid yang menciptakan murid yang belajar Pancasila. Seperti apa sih itu? Yang pertama ya berakhlak mulia. Yang pertama beriman dan berakhlak mulia. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu kan visi kita ya, visi secara umum. SMP 2 juga sama, ingin menciptakan siswa yang seperti itu ya. Kemudian setelah itu yang berkebinekaan itu artinya di sini saling menghormati orang lain, perbedaan suku bangsa gitu ya. Jadi ketika ada yang orang Jawaต้องdilecehkan dengan bahasanya gitu ya, dengan gayanya. Kemudian bisa bergotong royong ya. Gotong royong di sini kalian misalnya kalau di kelas misalnya ada kerja kelompok kan kerja gotong royong ya, bekerja sama gitu. Kemudian aktif kreatif. Nah diharapkan nanti kalian tuh ya dari sekarang dari proses aktif dan kreatif, jadi jangan diam aja. Coba belajar untuk berani juga. Maka itu keberanian itu harus dilatih ya. Kreatif dan sekarang kan coba membuat video gitu ya. Kalau Ibu pernah meminta kalau ke 8A itu kan kebetulan Bella wali kelasnya jadi agak gampang gitu ya, suruh membuat video itu kan mengasah kreativitas. Ke 8B juga nanti bukan seperti itu ya. Kreatif kan kalian biasanya kan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih lihai ya daripada gurunya sebenarnya gitu. Sebenarnya kalian tuh lebih paham. Ya, kreatif itu ya, inovatif seperti itu. Kemudian berpikir kritis. Nah, apa sih berpikir kritis itu? Jadi jangan iya aja. Kalau ada ilmu baru atau kamu nggak mengerti, tanyakan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang aneh-aneh gitu ya, coba di-clearkan. Apa ya? Maksudnya apa? Maksudnya kemana gitu ya. Jadi harus berlatih untuk berani mengemukakan pendapat ya. Gue pernah dulu ceritanya kelas 8 ada yang WA mengatasnamakan Bu Ella katanya ya. WA-nya tidak senonoh kan, mungkin dia pikirnya Bu Ella kan, seperti itu. Ke perempuan lagi tuh. Nah si anaknya karena merasa Bu Ella, jadi apapun yang Bu Ella tanyakan dia jawab. Jadi masalahnya pertanyaannya bukan pertanyaan yang biasa, pertanyaannya yang berhubungan dengan pribadi sendiri ya, anggota badan seperti itu. Kok bisa? Harusnya sebagai kita itu mau guru mau apapun ya kritis ya. Kok bisa sih guru seperti ini gitu harusnya. Cari tahu ini benar nggak sih Bu Ella? Itu jangan sampai kita terjebak ya. Kita melakukan semua ya bilang kok bisa ya kalian seperti itu gitu. Harusnya kalian tuh mikir sendiri gitu. Ketika apalagi berhubungan dengan badan kita, berhubungan dengan
pribadi kita jangan diumbar juga ke orang lain, walaupun itu ke guru kamu ya, mau ke laki-laki mau ke perempuan sama aja gitu ya. Apalagi udah remaja ya, udah mengerti. Jadi gitu teh jangan iya. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, dikomunikasikan gitu ya. Takutnya juga kan itu takutnya bukan nomornya Bu Ella, bukan nomornya siapa aja, Bu Ngopo atau apapun, siapapun yang mengatasnamakan guru atau apa atau siapapun, ketika itu sudah bertanya tentang sesuatu yang sensitif ya, tolong kita itu bisa berpikir kritis ya, jangan diam saja gitu ya. Iya buang bagus. Itu juga berharap kalian belajar untuk berani ya, gak susah kan. Siapa yang mau jawab pertanyaan ibu? Jadi hampir sama Pak dengan visinya. Visinya itu mewujudkan profit belajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Nah, profit belajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mulia. Jadi siswa diharapkan ke sana, jadi mempunyai ketakwaan, gitu ya, akhlak mulia. Nah, ini sesuai dengan konsep kita ya di SMP 2 gitu ya. Kental kayak pengajian dan segala macam. Jadi kan sesuai dengan sekolah kita. Yang kemudian yang kedua itu berkebinekaan global. Kalau di sini kan menghormati suku yang berbeda. Kita sama suku Sunda gitu ya. Nah, jadi ini saya contohnya dari tingkat tanah air. Nah, kita itu selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum ABM ya. Kemudian gotong royong ya, sama ya, gotong royong. Kalau gotong royong kita dulu di sana suka ada jumsi, kita ada bikin kelas itu salah satu gotong royong. Kemudian inovatif ya, inovatif, kreatif, inovatif. Jadi siswa diharapkan bisa memanfaatkan teknologi yang ada atau apapun, jadi ketika dia mengerjakan tugas kemudian berpikir ya untuk dua-duanya boleh. Iya, untuk dua-duanya. Setelah menyimak dan menanggapi hasil musyawarah ya hasilnya komunikatif apa karena kita kan memang semuanya unsur dilibatkan sehingga orang tua pun memaklumi. Jadi baik Baiknya karena kondisi ya punya kondisi dan situasi ya keadaan sekarang. iya. Iya, pas ini juga pas pembelajaran juga pas pertama kali ya, pas daring nih, pas luring ya, pas luring. untuk mukanya anak-anak kayak nggak kenal Nggak sama kenal. guru, walaupun itu tuh sebenarnya mah udah 1 tahun kita belajar gitu ya, mungkin karena Jadi merasa asing. jadi merasa asing gitu. Jadi ya itu PR kita, alhamdulillah sekarang bisa tatap muka gitu ya Pak ya. Terus ini lagi
Ya, tantangan orang tua ketika mendukung anaknya untuk belajar. Tantangannya apa sih sebagai orang tua, mau daring atau luring gitu Pak? Menurut Bapak gimana? Menurut saya tentang waktu daring, tantangannya itu kan pembelian kuota. Itu waktu daring. Sekarang ya untuk tatap muka, alhamdulillah semuanya pun tidak ada yang merasa misalnya ada keberatan atau apapun kalau ada tatap muka, karena seolah-olah orang tua itu mengharapkan sekali tatap muka. Jadi kalau misalnya terus beli kuota, kadang-kadang kan pembelajaran waktu daring itu paling 15 menit. Kuota kan diberikan banyak. Tungtungnya dianggo main. Itulah tantangan anak. Kalau mesinnya sekarang, kalau mesinnya kita luring nih, udah Nah, luring nih, udah. tantangan orang tua itu seperti apa sih? Nah, untuk luring mungkin dari sekarang mungkin belum kelihatan, tapi melihat ke belakang memang tantangan orang tua dalam segi transport. Oh iya betul. Transport. Ongkos harian. Ongkos harian. Itu melihat ke belakang, tapi mungkin ya sekarang juga ya mungkin sama karena situasi dan kondisi ekonomi belum pulih. Iya betul. Gara-gara itu ya. Gara-gara COVID. Gara-gara COVID. Terus ini apa? Dukungan orang tua agar anaknya itu semakin rajin belajar nih. Bagaimana dengan tantangan? Nah, tapi ada nggak yang dukungan orang tua yang diberikan kepada anaknya? Pengetahuan Bapak, dukungan orang tua waktu daring Iya. itu selalu menyediakan dana walaupun memang yang dianggap sulit. Iya. Menyediakan. Sekarang rolling atau tatap muka, sehingga ya memang tadi itu bahwa orang tua menginginkan tatap muka sehingga anak itu pembelajaran dari rumah dan di sekolah itu istilahnya apa itu sinkron atau terpadu. Soalnya kalau tatap muka itu di rumah itu pagi-pagi anak itu sudah dibangunkan. Iya. Itu mayoritas. Nah, waktu dulu kan semaunya. Gitu. Jadi antara sekolah dan orang tua mungkin itu udah ada kesepakatan bersama sehingga anak sekarang kelihatan gitu, walaupun masih di SIM. Iya betul ya. Walaupun masih di SIM. Walaupun masih di SIM tapi ya. Masih. Terus ini harapan Bapak ya sebagai perwakilan dari orang tua atas pembelajaran di sekolah kita di SMP 2 Pangkal. Harapannya apa gitu bagi murid dan bagi gurunya sendiri gitu ya, untuk masukan buat kami gitu, seperti apa? Jadi harapan mah ya memang sedikit tapi yang mantap gitu ya. Iya. Sehingga anak didik itu pertama dalam segi agama. Dalam segi agama memang diwajibkan kan semuanya tertib. Iya. Sehingga harapan saya pendidikan akhlak itu ya memang ditimba dari keluarga dan sekolah. Sehingga harapan saya tolong bina akhlak dan mental anak-anak untuk sekarang. Jangan terlalu lari ke teknologi. Teknologi adalah merupakan dorongan untuk meningkatkan akhlak mereka. Teknologi itu bukan untuk mainan, ya, bukan untuk mainan. Tapi rata-rata kan anak kalau memang di sekolah, misalnya ada anak yang memegang HP, udah dari dulu kan HP tidak boleh waktu belajar. Nah, sekarang pun harus demikian. Sehingga HP HP di rumah tetap. Itu pertama. Yang kedua memang
istilahnya kalau saya dulu ya ini mah dulu, karena sekarang ada teknologi sehingga ada harapan. Teknologi itu membawa manfaat yang baik bagi anak didik dan ibu serta bapak pendidiknya gitu. Ke hal-hal yang lebih baik dengan adanya teknologi sekarang. Karena kan pembelajaran sudah ditunjang oleh laptop, sudah ditunjang oleh komputer, lalu di lingkungan labnya sudah secara komputer. Nah, ini harapan saya, teknologi membawa anak didik menjadi akhlakul karimah. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi menunjang kemajuan zaman sekarang. Lain bikin ulin teknologi itu Bukan kermayan game. main game rata-rata. Betul Pak. Terus kemudian dukungan orang tua agar proses belajar mengajar itu berdampak pada murid. Nah, menurut Bapak bagaimana? Jadi dukungan orang tua agar kami itu sebagai guru misalnya terus ya umpama apa sih stakeholder gitu ya bisa kita tuh bisa memberikan dampak ke muridnya seperti apa nih gitu. Nah, untuk hal itu Bu, saya sebagai orang tua dan sebagai stakeholder untuk bidang pendidikan itu sangat sulit untuk dijangkau atas dorongan orang tua terhadap dunia pendidikan. Mengapa? Karena situasi dan kondisi di daerah, khususnya lingkungan SMP 2, bukan mayoritas masuk para petani. Iya. Sehingga saya pun kalau kumpul, kalau musyawarah sangat prihatin sebetulnya. Mengapa sangat prihatin? Karena 60% ibu-ibu, 40% bapak-bapak. Seharusnya bapak-bapak. Itu. Masukan, gitu. Iya. Kan masukan bapak-bapak dengan ibu-ibu, walaupun ibu dekat dengan anak, tetap bapak itu bertanggung jawab. Kalau di kita itu memang kebanyakan ibu-ibu, tapi kalau di kota kan lain lagi. Walaupun si bapaknya misalnya orang karyawan atau apa, tetap melaksanakan apa yang diharapkan. Kenapa? Dorongan dari orang tua memang, ibu-ibu juga memang ada yang kreatif, ada yang memang muncara ya mah dorongannya teh bener-bener gitu. Hari-hari di urang mah pun rata-rata ya mayoritas ibu-ibu SDM gitu. Iya. SDM, SMP, SMA. Itu yang Ya mudah-mudahan gitu ya Pak ya. Nah ini lagi Pak saling sambil mengenalkan ya, tentang berhubungan dengan yang tadi saya bilang tentang guru penggerak itunya Pak ya, sebagai CGP. Nah di situ teh kita teh mempunyai misi-misi. Ya sebenarnya itu CGP itu emang diprogramkan oleh pemerintah gitu Pak. Nah di SMP 2 tuh kita ada 2 orang, Abdi, sekarang Ibu Satika gitu ya. Nah di situ teh kita tuh di CGP itu bermaksud, bertujuan gitu agar pendidikan itu berpihak pada murid gitu. Berpihak pada seperti apa maksudnya? Jadi ya biarkan murid itu berkembang sesuai dengan kodratnya, tapi kita itu memberikan batasan, memberikan pengetahuan juga gitu ya. Terus di situ ada ini misinya tuh pertama untuk menjadikan murid kita itu profil pelajar Pancasila. Misi pertama itu berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu tujuannya. Berarti itu sesuai dengan apa yang Bapak harapkan gitu. Itu sesuai sekali. Saya harapkan itu memang. Betul sekali ya Pak. Kemudian yang keduanya berkebinekaan itu bisa mencintai negaranya gitu ya. Jadi kan dia ketika ini bertanggung jawab seperti apa nih, rasa cinta kepada negara itu harus seperti apa mungkin ya gitu ya. Yang ketiganya yang tadi
kreatif, inovatif, nah berhubungan dengan Ya, teknologi, teknologi tadi. betul Pak, sesuai. Ya, Jadi sesuai. itu sesuai. Jadi kita menginginkan ya dengan usaha gitu ya, sedikit menginginkan teknologi itu bisa menggiring mereka gitu untuk ke dunia global, karena mau tidak mau akan menghadapi dunia global tersebut gitu. Kemudian bisa bergotong royong, nah masyarakat jadi muridnya jangan sampai melupakan kodratnya kan, kita mau di kampungnya Pak, apa namanya teh, saling bergotong royongnya tuh Masih kuat, masihnya masih Pak. kuat. Ya, jangan sampai itu teh hilang dari anak-anak kita. Bagaimana caranya ya, minimal mereka bisa membantu orang tua di rumahnya, itu salah satu bentuk pelatihan untuk bergotong royong. Setelah nanti mungkin bisa ke masyarakat, mungkin itu salah satu dari tujuan dari kurikulum Gadak itu Pak gitu. Walaupun ya Allah, berat sekali, tapi mudah-mudahan dari dukungan dari Bapak sebagai komite dan kepala sekolah dan rekan-rekan itu bisa terwujud sedikit-sedikit, walaupun ya cita-cita itu harus ada gitu sebenarnya. Cita-cita setinggi langit, Bu. Iya, betul. Tapi ya istilahnya kan dukungan dan fasilitas itu harus diimbangi. Iya, betul. Dukungan dan fasilitas. Dukungan di sisi lain, dukungan dari ya istilah orang tua, komite, sekolah, ya rekan gitu ya. Jadi segala sehingga semua faktor itu yang mendukung pada kita untuk program yang diharapkan dalam visi itu. Iya. Nah, itu memang harus kenapa? Karena tanpa dukungan dari orang lain ini tidak bisa berjalan sendiri. Iya, betul Pak. Bingung. Itu Harus tidak akan bagaimana? berjalan sendiri. Kalau dulu mungkin ya istilahnya bimbingan dan penyuluhan gitu. Fungsinya sesuai. Ya akhirnya ibu merenan diasupin karena guru etanya wayah nawe ngabimbing barudak gitu kabeh gitu. Lain pribadi eta mah kabeh gitu. Ya, Kan kalau wali kelas kan hanya satu kelas. Iya, kan. satu kelas. Tapi kalau ibu kan istilahnya visi dan misi itu sudah jelas menyeluruh. Jadi walaupun berdua tetap tugasnya menyeluruh. Si A dan si B ya mungkin bisa aja ibu bekerja sama dengan Ibu Sartika, ya istilahnya sama-sama membagi tugas. Mungkin ibu mah kelas ieu kelas 8 ngumpul itu, kelas 7 ngumpul kayak kelas 8 saha gitu, bisa wae gitu cara koordinasi gitu. Berbagi-baginya. Bagi-bagi ari ku sorangan mah dan namina 500 mah tuh nya komo 700 ayeuna meureunan. Oh. Soeur kumaha pan bingung gitu. Iya ya Allah. Kitu tah Bu. Ya mohon. Siap hatur nuhun Bapaknya. Sam, Jadi iya, ngegang sam. Bu Dede sebagai orang tua dari Julian kelas 8E. Nah, di sini pertanyaannya sama sih dengan tadi yang Bu Sartika ya. Tentang siapa yang lupa kelebihan dan kekurangan cara belajar. Mungkin Julian pernah bercerita bagaimana belajar bahasa Inggris. Ya, Mas Tujuh pernah belajar juga. Sama dengan sekali katakan Bu Sartika, sebenarnya Julian itu anak cerdas gitu ya. Dia diam tapi dia bisa. Jadi kalau carinya cetuk gitu. Emang kelihatannya diam aja gitu. Cuman kalau misalnya yang lain gak bisa, dia nyeletuk bisa. Oh iya Julian ternyata gitu. Nah sekarang gimana pembelajaran bahasa Inggris menurut Julian? Pembelajaran saya terutama gitu ya. Apakah sudah bercerita atau tidak? Ya kalau misalnya Julian, untuk Julian, karena untuk PTM baru kali ini kemarin masih daring, dengan PTM ini ya kalau misalnya dibandingkan kayaknya untuk sekarang dia agak gimana ya,
karena adanya PTM berarti dia jadi jauh lebih paham, karena kan berarti Bu Ella langsung bertatap muka dengan anak, jadi bisa menilai bahwa oh berarti si anak sekarang sudah tidak mendingan, ada perubahan dalam arti beda dengan ketika daring. Kalau daring kan anak kadang mengerjakan tugas juga, yang dilihat itu Julian kadang nyambung gak sih ini antara tugas, antara pertanyaan dengan jawaban. Tapi kalau misalnya untuk sekarang, karena seperti tadi Bu Sartika, untuk Julian itu kadang dia jarang cerita dalam arti ini untuk pelajaran Bu Ella bahasa Inggris ketika di kelas bagaimana cuma kalau melihat secara langsung kayaknya untuk Julian ketika ada tugas itu apapun mata pelajarannya, bukan saja pelajaran Bu Ella, ya alhamdulillah dia suka mengerjakan walaupun tidak tahu itu jawabannya betul tidak, cuman kadang ketika ditanya Dek lagi ngapain, lagi ngerjain tugas Bu Ella gitu, gimana Bu Ella, ya bagus katanya gitu. Jadi dia mah hanya garis besarnya saja, tidak sedetil mungkin, tidak sejelas-jelasnya bahwa ketika di kelas Bu Ella itu seperti apa, tapi yakin untuk Bu Ella Julian kayaknya semangat dalam arti karena dia ya tahu kali dari kelas 7-nya. Terus ya seperti tadi Bu Ella bilang ke Bu Tika, jadi ya untuk Julian itu ketika kalaupun misalnya dia melakukan sesuatu yang salah, tegurlah atau ingatkan atau boleh dimarahi, ya intinya untuk mendidikan demi kebaikan anak itu tidak jadi masalah gitu, yang dalam arti supaya anak ada perubahan ke arah yang lebih positif lagi gitu. Harapan orang tua ya. Iya, harapan orang tua. Jadi ya intinya ya kayaknya untuk pelajaran Bu Ella, Julian itu enjoy saja. Ya tidak terlalu berpikir misalnya aduh dijadikan beban, tidak. Beda dengan pelajaran matematika. Kalau matematika susah dia itu kan. dia sering aduh mama ini gimana gitu, sering ngeluh. Komplain ya, minta bantuan ke orang. Iya, tapi kalau bahasa Inggris alhamdulillah gitu. Walaupun kadang jarang memeriksa secara langsung karena ya waktu kondisinya dalam keadaan repot gitu. Jadi kadang anak dibebaskan, paling kalau nggak paham tanya ke bapak atau ke kakak gitu. Karena bahasa Inggris itu ya gampang-gampang susah. Jadi harus tahu tertib kan. Harus tahu. Dukungan ibu terhadap anak ibu gimana? Dukungan untuk pembelajarannya sendiri kalau di rumah gimana? Punya jalan atau gimana, misal dukungan orang tua pada anak? Dukungan untuk sistem pembelajaran sekarang PTM ya sangat mendukung, apalagi misalnya guru tersebut misalnya seperti Bu Ella jauh lebih aktif, jauh lebih rajin, ya insya Allah anaknya juga bisa dengan mudah memahami apa yang disampaikan ketika PTM berlangsung. Ya berharap ya mudah-mudahan Julian juga jauh lebih rajin, gitu, jauh lebih aktif, jauh lebih agresif lah ketika di kelas. Dia tidak malu-malu, jadi tidak sungkan untuk bertanya kalau memang kurang paham. Ketika ada tugas pun dia ya rajin gitu. Ya intinya kalau orang tua pasti menginginkan yang terbaik lah gitu, apapun itu. Jadi itu harapannya ya, jadi harapannya sama tadi Julian lebih bisa bergaul dengan teman, lebih bisa bersosialisasi. Gitu aja. Harapannya itu agar lebih baik lah yang kedepannya ya. Nah, seperti itu. Ya terima kasih ya Bu atas bincang-bincang kita. Mudah-mudahan kita guru dan orang tua bisa bekerja sama untuk memajukan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua Suci Azkiyatun Nabila kelas 8A ya Maya, kelas 8A. Kalau menurut saya atau pendapat saya masih belum maksimal dikarenakan
cuma 2 jam sehari sekolah itu. Ya kalau bisa secepatnya dinormalkan aja, karena COVID-nya udah gak ada. Kalau menurut saya gitu, Pak Guru, Ibu Guru. Hambatan saya sebagai orang tua untuk mendukung kecerdasan anak agak susah, dikarenakan beda orang tua sama guru. Apa mungkin anaknya gak takut apa gimana? Biarpun kayak begitu, saya sebagai orang tua tidak segan-segan memberi tahu pada anak. Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang membanggakan orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Mudah-mudahan anak saya disekolahkan di SMP Negeri 2 Pangkalan ini, anak saya menjadi anak yang berprestasi. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Maryani, saya mamanya Muhammad Aliuddin. Menurut saya pembelajaran SMP 2 Pangkalan sudah cukup bagus karena lebih bisa meningkatkan kedisiplinan anak saya untuk belajar. Hambatan saya dalam mengajar anak di rumah cukup sulit karena Ali punya adik kecil. Kalau adik sedang belajar itu suka direbut HP-nya sama adiknya. Kadang nggak ada sinyal. Solusinya saya berharap PTM ini bisa berlanjut seterusnya agar anak saya bisa lebih paham dalam belajar dan berinteraksi dengan guru secara langsung. Harapan saya untuk sekolah bisa mendidik anak saya bisa menjadi anak yang pintar, anak yang soleh dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Masukan saya kepada sekolah SMP 2 Pangkalan bisa lebih efektif dalam pembelajarannya. Jangan kayak waktu daring, kebanyakan hanya kirim tugas tanpa memberi penjelasan terlebih dahulu kepada murid. Ya, cukup sekian dari saya, namanya Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran di sekolah sekarang sudah mulai aktif lagi, tatap muka, jadi lebih bagus daripada pembelajaran yang kemarin dalam bentuk PJJ atau online. Hambatan saya sebagai orang tua dalam pembelajaran online itu diantaranya pertama kuota, kedua sinyal juga, dan ketiga si anak harus selalu dibimbing oleh orang tua. Sedangkan pembelajaran di sekolah itu lebih baik karena guru langsung berhadapan dengan siswa. Solusi menangani hambatan siswa baik pembelajaran online ataupun tatap muka yaitu siswa harusnya diberi pembelajaran kalau secara PJJ yaitu dengan cara Zoom meeting, biar anak bisa langsung bertatap muka dengan gurunya dan langsung menanyakan permasalahannya kepada siswa. Kalau tatap muka solusinya siswa diberi buku atau modul yang bisa menambah pengetahuan siswa untuk belajar di rumah. Solusi untuk menangani hambatan di sekolah dalam pembelajaran PJJ, semaksimal mungkin orang tua menyiapkan kuota dan memberikan arahan tentang pembelajaran hari itu. Solusi untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 2 Pangkalan yaitu siswa diberi tambahan semacam bimbel, kemudian diberi modul dan berperan aktif gurunya lebih jemput bola terhadap anak didiknya.